Jadi perkenalkan, saya adalah penyuluh KB, nama saya Isma Sucahyo, saya penyuluh KB di Kecamatan Randu Puji. Teman-teman kalian yang di depan ini adalah anak-anak yang tergabung dalam Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR. Jadi PIKR ini tujuannya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada pada remaja. Apa itu persoalan pada remaja? Pertama, seks bebas. Kalau di pondok, alhamdulillah mungkin lebih terkendali. Kalau di luar sana itu sudah tidak bisa dikatakan. Ya. Kemudian yang kedua narkoba. Kemudian yang terakhir nikah dini. Nikah dini kenapa? Itu nanti pembahasannya panjang. Kita tidak bahas itu sekarang. Kita membahas yang lebih rinci lagi, yaitu gizi pada remaja. Jadi nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak teman-teman ini. Nanti biar kenalan satu-satu. Kemudian saya bawa mobil ya di sini. Itu di depan mau bilang itu tumbler boleh, serta mau bilang itu pesawat yang monggo, urusan kalian. Yang jelas saya bawa mobil wujudnya seperti itu. Nanti diberikan kepada penanya terbaik. Jadi setelah sesi materi, kalian bikin di kertas pertanyaan. Nanti tak pilih pertanyaan terbaik, boleh milih mobil yang disukai yang mana. Tadi mau saya bawakan itu stand itu, tadi nggak kebawa ya. Stand HP itu kayaknya. Itu ya pengantar dari saya. Nanti kita berproses. Mudah-mudahan nanti penjelasan dari teman-teman kalian ini bisa membuka wawasan baru tentang pentingnya menjaga kesehatan. Wabarakatuh. Oke. Kira-kira adik-adik tahu nggak di sini ini? Ya. Ya. Kita ini dari R. Ada yang tahu apa itu R? Tidak tahu. Oke. Kakak akan jelaskan sedikit tentang PIKR ya. PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. PIKR. Ya, paham ya. Jadi PIKR itu adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Di mana di situ membahas tentang program yang sasarannya adalah remaja. Nah, bagi remaja, halo. Ya. Selain konseling atau konsultasi, kita juga memberikan informasi. Nah, salah satunya ya sekarang ini kan penyuluhan terkait edukasi gizi, anemia, stunting dan lain-lain. Adik, apa ada yang sudah tahu tentang apa itu edukasi gizi, stunting dan anemia? Belum ya? Ya nanti every tinggi. Oh, dua, telok cep. Salam genre. Jika kakak jawab lagi, remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Gimana? Ya. Oke, remaja genre. Ya, ingat ya, remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Oke. Remaja genre. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Kita coba ya. Baik, kita coba satu kali lagi. Salam genre. Genre. Cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, tepuk tangan. Baik. Di sini saya ingin memberi informasi kepada teman-teman terkait dengan anemia pada remaja. Kira-kira ada yang tahu belum apa itu anemia?
pencegahan makanan Baik, perkenalkan nama saya Unia Tetaati, perwakilan dari PIKR Kecamatan Rami Puji. Kebetulan alamat saya di Desa Gugut. Di sini ada yang dari Desa Gugut. Penyebab dari stunting. Penyebab dari stunting yang pertama, kurangnya asupan gizi dan penyakit infeksi pada ibu dan anak. Terlain dari penyebab stunting, yang pertama kehamilan terlalu muda, yang kedua kehamilan terlalu tua, yang ketiga terlalu dekat jarak kelahiran anak, yang keempat terlalu banyak anak, dan yang kelima faktor lingkungan. Yang pertama, pertumbuhan otak anak yang tidak maksimal mengakibatkan kemampuan berpikir dan prestasi belajar menjadi lebih rendah. Sehat, cerdas, ceria. Kemudian genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Ini tidak ada namanya. Tulisan merah siapa ini kira-kira? Tulisan merah. Tidak ada namanya, jadi tidak dikasih nama. Siapa tadi? Dela, betul. Ya, coba pertanyaanmu apa? Oke, baik. Silakan ngambil mobilnya ya. Silakan dipilih salah satu. Monggo cepet ya. Kita waktunya tidak banyak, jadi monggo dipilih satu aja. Baik, terima kasih. Baik, namanya siapa tadi? Faiz ya. Baik, kenapa lebih banyak perempuan terkena anemia daripada laki-laki? Jadi anemia tadi itu adalah penyakit karena kekurangan zat merah darah atau sel darah merah pada darah. Nah, untuk mengangkut oksigen. Sehingga kalau oksigennya tidak terbawa ke seluruh tubuh, tubuhnya jadi lemes, tidak bisa konsentrasi. Belajar juga nggak bisa, produktivitas menurun dan sebagainya. Nah, perempuan itu mengalami menstruasi. Menstruasi yang keluar darah apa uang? Darah. Nah, darah yang keluar itu mestinya dikembar juga, tapi tidak minum darah, minum tablet tambah darah. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa banyak perempuan-perempuan ini yang sudah minum tablet tambah darah secara rutin? Jarang. Karena apa? Merasa itu tidak apa-apa. Jadi kalau lemes, pening, lesu itu dianggap biasa, padahal itu tidak biasa. Itu mengganggu konsentrasi, dan itu sebabnya bisa jadi karena anemia. Itu ya. Pertanyaan kedua loh, mana nih? Ini masalah menstruasi ya. Kenapa menstruasi sakit perut? Cara mengatasinya, jadi biasa sebelum menstruasi sakit perut, pas menstruasi sakit perut, itu perempuan biasa. Itu karena apa? Karena hormonalnya tidak stabil.
Mens itu masalah hormonal. Mengatasinya bagaimana? Olahraga teratur. Ya, nggak harus nge-gym, olahraga aja teratur untuk menstabilkan hormon. Jadi biasakan untuk berolahraga. Olahraga macam-macam. Di sini ada pencak ya kayaknya ya. Ada yang ikut pencak nggak ini? Oh Putra, khusus Putra. Ini pertanyaan dari si Faul Jana. Monggo diambil. Terus pertanyaan berikutnya dari Nirvana Aisyah Dewi ya. Mana? Ya, silakan ambil. Agak dipercepat ya waktunya soalnya. Oke, sudah. Apa penyakit anemia dengan darah rendah itu sama? Tidak. Anemia itu kurang sel darah merah. Jadi darahnya itu pucat. Di mata ini, pelupuk mata ini pucat. Badannya lesu. Oh, tidak bisa konsentrasi. Kadang-kadang pening juga. Itu karena anemia. Kalau darah rendah itu tekanan darahnya yang rendah. Jadi kalau diukur pakai tensimeter itu tekanannya di bawah 90 dBdL ya, desimeter liter ya. Gitu. Jadi itu Hg. Kurang dari 90 Hg. Itu bedanya antara anemia sama kurang tekanan darah atau darah rendah. Jadi itu makanya untuk remaja putri utamanya supaya konsentrasinya bagus, kemudian tidak gampang lelah, tidak gampang pening, sel darah yang keluar lewat mens itu gantikan lewat pil tambah darah. Pil tambah darah itu minumnya mau tidur karena apa? Efeknya mual. Jadi kalau diminum sudah tidur, mualnya pas waktu tidur gitu. Itu yang teman-teman, kalau salah minum gimana ya, itu tadi mualnya pas melek. Nah ini yang nggak enak di badan ya. Kalau sudah mau tidur diminum, udah tidur mualnya pas tidur, baru udah mual lagi gitu ya. Nah ini kalau dibiasakan, ini tabungan kenapa? Kalau sel darah merahnya cukup, nanti kalau hamil itu resiko perdarahan, resiko macam-macam. Kalau tabungan sel darah merahnya cukup, insya Allah selamat. Kalau tabungan sel darah merahnya kurang ya habis nanti. Angka kematian ibu masih tinggi di Jember ya. Itu tentang anemi. Sudah diketahui dengan jelas bahwa kalian masih belum memahami penuh apa yang kalian pahami. Nah, jadi kita penting ya memahami diri sendiri. Apa ya kelebihan aku? Apa ya kekurangan aku? Jadi nanti kita bisa meminimalisir kendala-kendala yang ada di hidup kita. Jadi kita juga bisa mencari jalan keluarnya. Nah ini yang berkaitan dengan sosial. Tentunya sebagai makhluk insan atau manusia, kita adalah makhluk yang sosial ya. Kita berkomunikasi seperti ini itu sudah melakukan kegiatan sosial. Nah jadi pentingnya interpersonal, kita bertemu dengan orang-orang baru, tentunya kita tidak akan paham dengan karakter orang tersebut ya. Ya Pak ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa nyambung untuk berbicara atau bisa mencatukan persepsi supaya kita nyambung berbicara dengan orang baru tersebut. Jadi kita jadi orang harus luas. Maksudnya bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Hubungan interpersonal. Nah, life skill, keterampilan. Kakak tanya, kakak tunjuk ya. Adik, keterampilan adik itu apa? Hobi adik sudah? Berenang. Lanjut yang lain? Makan. Iya, membaca. Nah, cita-cita adik apa? Ya. Cita-citanya? Guru ya. Nah, dengan tidak langsung adik ini sudah memiliki tujuan hidupnya.
Ya, jadi kita sudah menentukan mulai sejak dini, aku nanti besar mau jadi apa ya. Semisal adik ini mau jadi guru, nah itu harus diselingi dengan hobi yang memungkinkan adik ini untuk membantu prosesnya menjadi guru, contohnya membaca. Selain itu juga belajar mengajar, mondok kan. Nah, jadi kita tentukan dulu apa tujuan kita, apa cita-cita kita, apa hobi kita yang sekiranya itu membuat kita suka. Dimana jika kita sedang dalam keadaan bad mood, kita bisa mengalihkan dengan hobi itu. Nah, bisa dipahami adik-adik? Oke, karena waktu sudah. Oke, mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan? Coba satu saja, guys. Buatan ada? Oh ya, cara mengatasi stres. Nah, cara mengatasi stres itu kembali lagi pada diri kita sendiri ya. Di saat kita sedang stres, apa yang ingin kita lakukan? Ya, asalkan jangan sampai kalian pas waktu stres meluapkannya dengan hal-hal yang negatif. Contohnya, minggat, mabuk, atau bergaul dengan orang yang salah. Jangan. Kalian pahami dulu diri sendiri. Aku saat ini mau ngapain ya? Apa aku butuh me time, waktu sendiri, atau aku butuh hal-hal yang membuatku senang? Misalkan hobi kalian kayak kalau saya ya itu memancing. Kalau adik misalkan baca novel atau mengaji ya, mengaji. Oh iya, baca kitab. Ya, jadi kembali pada diri kita sendiri. Kita beri waktu untuk kita sendiri beristirahat, bagaimana pikiran kita, hati kita itu bisa netral. Misal kita melihat hal yang tidak kita sukai, ya kalian berpaling. Misal melihat suatu hal atau orang yang membuat kita kesal misal. Ya kita jangan ngambek sama dia, maksudnya kita hindari dulu sejenak untuk menenangkan pikiran kita. Ya, itu mungkin terjawab. Terjawab. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Oh iya, lupa. Nama saya siapa? Oke, perkenalkan ya, nama saya Rizal Arya Putra. Bisa dipanggil Rizal. Ya, jadi perkenalan di akhir sesi ya. Terima kasih dari saya. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas ceria genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Ya. Salam genre, sehat. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Indonesia genre. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana.